Pada kesempatan malam hari ini saya petikkan dari kitab Nasorihul Ibad Maqala As-Saniyah. Qala Nabi alaihissalam, alaikum bimujalasatil ulama ayil amilin wastima'i kalamil hukama ayil alimin bidhatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa aqwalihim. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati ayil ilmin nafi kama yuhyil ardal mayyitata bima'il mathur. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk bareng bimujalasatil ulama, dalam kondisi satu majelis dengan ulama. Sebelum kita menyampaikan perihal ulama, ini kita harus jelas kriteria apa itu ulama. Ulama kalau dalam bahasa Arab itu jamak daripada kata alim. Alim itu tunggal, seorang yang ngerti namanya orang alim. Jamaknya, kumpulannya orang ngerti, ini disebut ulama kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kalau kita kaji secara hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama adalah pewarisnya para nabi. Yang dikatakan ulama kapan dan di mana saja adalah pewarisnya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mewarisi harta, Rasulullah tidak mewarisi kendaraan, onta dan Toyota, tapi Rasulullah mewariskan ilmu. Makanya ulama adalah pewaris Nabi. Kalaulah kita kaji ulama menurut Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama ini angin pasti nih kalau bahasa Jawa, bahwasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah ini ulama. Kriteria ulama menurut Al-Quran adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau orang banyak ilmunya kurang takut kepada Allah atau tidak takut kepada Allah, ini bukan disebut ulama menurut versi Al-Quran. Nah, sekarang ulama versi budaya atau versi Indonesia. Ulama kalau di Indonesia, orang yang duduk di majelis ulama termasuk di anggota ulama. Atau orang alim atau allama yang duduk di Nahdlatul Ulama disebut ulama. Atau orang yang duduk di perkumpulan Muhammadiyah, ini juga disebut ulama kalau versi Indonesia. Dan ulama ini secara budaya kalau di Jawa disebut kiai, kalau di Bali disebut ustadz. Yang saya tahu kiai di Bali cuman Kiai Nur Hadi Tabanan. Yang lain itu dari ujung barat sampai timur rata-rata disebut ustadz. Nah begitu. Ada juga datuk. Nah kemudian kalau di Lombok, di Nusa Tenggara disebut tuan guru. Kalau di Kalimantan Timur itu disebut datuk. Datuk. Nah kalau di Jawa Barat, karena ini budaya, kearifan lokal menghormati seseorang, kalau di Jawa Barat disebut ajengan. Kalau di Madura mungkin zaman dulu disebut bintara. Kalau di Sumatera disebut tengku. Nah inilah makna ulama dalam versi masing-masing daerah. Nah sehingga di sini kita dituntut, alaikum tetap kalian netepono siro kabeh kalau makna kitab bimujalasatil ulama, dengan duduk dengan ulama. Yang dimaksud ulama dalam pengertian kitab ini adalah ayil amilina, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah banyak sekarang orang ngerti, alim ini kan artinya ngerti tapi ilmunya tidak dipakai, akhirnya duduk di terminal mengeluarkan dalil. Banyak itu, dalilnya diobral di terminal dan sebagainya. Kemudian wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalam atau ucapannya hukama. Hukama ini ail alimin, orang alim bidzatillah, orang yang makrifat dengan Allah. Nah ini ada ulama, ini ada modelnya, ada yang bermakrifat dengan Allah,
al-musibina, artinya orangnya lurus, fi aqwalihim wa af'alihim, perbuatan dan ucapannya ini imbang. Artinya lisan, hati, perbuatan imbang. Ini kasusnya ulama itu begitu bahasanya. Fa innallaha ta'ala yusil qalbal mayyita binuril hikmah. Makanya ada keterangan di agama kalau 40 hari orang tidak ketemu ulama, maka hatinya mati. Karena apa? Ulama ini ibaratnya adalah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Makanya orang ahli hikmah disebut hukama. Mungkin kalau bahasa filsafat ini disebut filosof. Nah, di sini hidupnya hati ini tentunya dengan mendekat kepada hukama. Karena apa? Hukama ini ilmin nafi, ilmunya bermanfaat, berguna kepada manusia lain. Kama yuhil ardul maitata bima'il mator, sebagaimana hidupnya tanah yang mati dengan sebab air hujan. Nah, ini tanah gersang. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah jalisul kubara wa sailul ulama wa khalitul hukama. Nah, di sini riwayat Imam Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubaro, duduklah kalian dengan kubaro, wasailul ulama, dan bertanyalah kalian kepada ulama, wa khalitul hukama, dan mencampur, artinya bergaullah, semraung kalau bahasa Jawanya, dengan para hukama. Nah, kenapa kita butuh duduk dengan kubaro? Nah, kubaro ini ulama yang lengkap. Hukama juga ulama. Ini biar nanti jelas. Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubara ayyipa innal ulama salah satu aksamin. Nah, ini kita terangkan sekarang bahwa ulama itu ada 3 golongan. 3 golongan ulama. Pertama, al ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Nah, ulama yang ahli hukum-hukum agama ini, yang ahli fatwa, kalau di NU namanya Surya, kalau di Muhammadiyah namanya Majelis Tarjih. Nah, ini yang bagian fatwa, yang menyampaikan hukum-hukum agama ke bawah. Ini ulama. Yang pertama ada ulama yang menguasai hukum Islam dan dia tergolong ashabul fatwa, memberikan fatwa. Kayak majelis ulama ada juga yang berfatwa. Yang kedua, wal ulama bidzatillah faqat. Ada ulama yang khusus makrifat kepada Allah. Nah, ulama yang khusus makrifat kepada Allah ini wahum al hukama. Ini yang disebut hukama. Misalnya ada yang makrifat semacam mursyid. Mursyid saja dia. Ini disebut hukama. Nah, kiai-kiai yang ngajarkan tarekat, yang menggugah hati kita, ini namanya hukama. Dia ulama tapi julukannya hukama, ahli hikmah. Makanya kalau ngomong dia pakai pembanding. Kalau ada orang salah dia tidak langsung oh kalian berdosa, tidak. Paling tidak dia cerita dulu, ada tetangga saya kemarin tidak sholat, padahal yang disindir sholat orang di depannya, sehingga kesannya langsung menghujam ke hati. Ini hukama. Nah, kayak kiai mursyid pasti begitu, tidak langsung kalian berdosa besar, tidak. Ini hukama. Nah, hukama ini adalah orang yang kenal dengan Allah. Nah, makanya bidzatillah faqat, ini ulama yang makrifat kepada Allah. Kemudian fa fi mudakhalatihim tahdibul lil akhlaq. Kalau orang yang kenal mudakhalatihim, yang membawa masuk ke zonanya ulama yang hukama tadi, yang mendidik rohani, takhdibun lil akhlak, pasti akhlaknya berubah. Makanya kalau orang sudah masuk tarekat, akhlak itu pasti berubah. Kalau kelas-kelas cuma dikasih tahu, diomongi apa ini, oh, tetap dia tidak berubah kalau cuma pemahaman. Karena apa? Belum menyentuh hati. Tapi kalau hukama pasti arahnya ke dalam, ke akhlak. Nah, ini makanya jaringan tarekat ini kuat di Indonesia, sangat kuat. Karena apa? Hukama ini masuknya adalah takhdibun lil akhlak, li'annahum, karena bahwasanya golongan hukama ini asyraqat qulubuhum, hatinya itu mencorong, bersinar, bimakrifatillah, dia mencorong dengan cahaya makrifatnya Allah.
tidak bikin-bikinan, tidak palsu, tidak bohong, tidak rekayasa, asli. Wa asraqat asrarukum bi anwari jalalillah. Dan juga dari hatinya, artinya mencorong rahasia-rahasia mereka bi anwari jalalillah, dengan cahaya keagungan Allah. Makanya kalau dia melihat orang sudah sungkan, apalagi ngomong. Nah ini orang kalau hatinya ada isinya. Kalau kita isinya cuman duet, ngomong apa saja paling mesem. Paling kita hanya dianggap sama saja, pada bayi, sami mawon. Kan begitu. Kenapa hatinya tidak berkembang? Nah, di sini yang dimaksud wal ulama bil kismain, dan ulama yang dua bagian tadi, yang dikatakan ulama, yang dikatakan hukama, ada yang ketiga, wahum kubaro. Nah, makanya ulama ada tiga. Yang kubaro ini dia ulama sekaligus dia makrifat kepada Allah, dia ahli fatwa. Contoh ulama yang pertama, dia bisa pinter, mampu membahas hukum Islam, dia basul masail NU, dia menguasai, itu namanya ulama. Kemudian ada ulama tidak paham ini, biasa-biasa saja, dia tidak ahli menguasai kitab dan sebagainya, biasa, tapi makrifat kepada Allah. Nah ini yang disebut hukama. Kemudian yang ketiga, ada ulama yang menguasai kedua-duanya, dia ahli fatwa ya, kemudian makrifat ya, inilah yang disebut kubaro, orang-orang besar di sisi Allah. Nah kalau sudah orang-orang besar di sisi Allah ini luar biasa. Nah ini yang kita cari. Ulama-ulama yang kita datang ke Pulau Jawa ini, selain dia ulama, selain dia juga hukama, maka dia adalah kubaro. Kubaro ini artinya lebih lengkap, dia ulama iya, dia hukama juga iya. Nah di sini makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin. Sayati zamanun, akan datang suatu masa, kata Nabi. Nabi ini sudah meramal masa depan. Futurolog ini, Nabi juga futurolog. Persoalan masa depan sudah Nabi baca sebelumnya. Karena ada kalimat sayati zamanun, akan datang suatu masa. Nah kalau dukun ini kan dia yang dia ketahui baru ngomong, ini dukun, dubutuna lalakun. Tapi kalau orang-orang yang top di sisi Allah, apalagi Rasulullah, ini jelas membaca masa depan. Sayati zamanun, akan datang suatu zaman, ala ummati, kata Rasulullah, atas umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka sama lari dari ulama dan orang-orang yang ngerti hukum agama. Banyak sekarang kan orang yang jauh dari ulama, jauh dari pengertian agama. Nah kalau sudah gitu kata Nabi, fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka, orang yang anti ulama, jauh dari ulama, dengan 3 bala. Makanya hati-hati kalau kita zaman semakin akhir, zaman semakin jauh kepada ulama. Tetap, kenapa? Ini proses mendinginkan hati, menampakkan kebersihan hati, membikin rohani kita bercahaya kepada Allah. Kalau kita jauh dari ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditimba 3 bala, akan menimpa kita. Pertama, ulaha yarfa'ullahul barokata min kasbihim, Allah bakalan ngangkat dari barokah usahanya. Kalau orang sudah jauh dari ulama, kerja apa saja sulit barokah. Karena apa? Orang kalau sudah jauh dari ulama, tidak paham tentang keislaman, asal kerja. Pagi berangkat kerja, malam datang, makan, tidur. Pagi berak, makan lagi, berangkat kerja. Cuman begitu 24 jam. Dia tidak kenal siapa, tidak kenal tetangga, tidak kenal apa. Jangankan mau dzikir, mungkin mandi juga tidak. Yang penting kerja, mati, kan begitu. Ini hidupnya kalau orang sudah jauh dari ulama. Nah makanya
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kalau jauh dari ulama, yarfa'ullahul barokata min kasbihim. Allah bakalan ngangkat barokah dari usahanya. Atau bahasa singkatnya, usahanya tidak berkah. Akhirnya bingung aja pekerjaan. Sudah kondisi ekonomi seret, besoknya nyicil sepeda motor, tambah bingung. Besok nyicil kulkas, tambah bingung. Ada debt collector minggat. Karena ketakutan, ini tidak barokah. Karena terus begitu hidupnya, akhirnya susah, suwi-suwi mati juga ujung-ujung. Nah di sini ini pentingnya, bahwa pertama kalau orang jauh dari ulama, usahanya tidak berkah. Wasaniyatu, dan yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhalima. Allah akan menguasakan kepada mereka sultanan dhalima, pemimpin yang dolim. Kita ini dipimpin oleh orang-orang dolim karena kita nggak ngerti dasar agama. Yang dipilih sudah orang teler dipilih, pemabuk dipilih, orang seneng perempuan akhirnya yang mimpin juga kelas teler semua. Republik teler, masyarakatnya teler, jamaahnya teler, akhirnya teler semua. Kenapa? Karena yang dipilih adalah makhluk teler. Akhirnya kumpulan teler, sultanan dolim. Dolim ini maknanya kan berlawanan dengan adil. Yang dikatakan adil, kalau songkok ditaruh di kepala, ini namanya adil. Kalau sekarang songkok ditaruh di kaki, sandal ditaruh di kepala, ini namanya dolim. Nah, perlawanannya begitu. Nah, kalau sudah kita dipimpin dari RT, terus semuanya sampai ke atas, orang-orang yang tidak adil, berarti dolim. Kenapa kok pemimpin dolim? Karena tadi kita jauh dari bimbingan ulama. Ulama berpolitik, kita salahkan kok ada kiai berpolitik, kok ada kiai jadi wakil presiden. Kalau tidak ada ulama di atas, Masya Allah. Nah ini, karena orang awam ini tahu yang kiai itu tidak boleh berpolitik, harus di pesantren, kata kita. Tapi dunia politik ini harus ada ulamanya juga supaya lebih terarah, supaya tidak dolim. Nah kita ini kan asal ngomong asbun, asal bunyi. Kata orang Madura, no action talking only. Tidak ada kegiatan, ngomong doang. Nah ini orang kita. Ini Madura Barat maksudnya. Kalau Madura yang ada kan derma-derma itu bahasanya. Nah ini. Nah disinilah sultanan dolima, artinya kita akan dipimpin dengan orang-orang yang dolim. Wasali satu, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar dari dunia, mereka akan meninggalkan dunia bighairi iman, tanpa iman. Kalau orang jauh dari ulama. Nah, makanya hati-hati, kita hidup jangan lepas dari ulama. Kalau ada manusia anti ulama, ibarat ikan tidak mau hidup di air. Kalau sudah ikan tidak mau hidup di air, berarti ikan itu siap digoreng. Nah, pokoknya kalau ada manusia anti ulama, nggak senang ulama, nggak senang pesantren, berarti ibarat ikan siap digoreng di atas penggorengan. Nah ini tentunya. Karena apa? Karena ulama ini adalah lampu. Pernah Rasulullah tanya kepada Jibril, siapa itu ashabul ilmi ya? Jibril, adalah lampunya umatmu, kata Jibril. Barang siapa kenal mereka sangat beruntung, dan celaka orang yang anti dan memusuhi ulama, kata Jibril kepada Rasulullah. Ini di kitab Durratun Nazin saya ketemukan. Nah, ini tentunya kita yang duduk di sini, yang serius di sini, adalah mengamalkan ilmunya ulama. Nah, senyampang kita masih cinta kepada ulama, masih senyampang kita manut dengan kegiatan ulama, berat dirasa, berat di kantong, tapi ikhlas di hati itu lebih baik. Tentunya mudah-mudahan pengajian yang singkat, ini pengajian jangan lebih-lebih dari 20 menit maksimal. Ini juga saran kepada sahabat di samping. Nah ini cukup 20 menit maksimal, jadi enak dan manfaat. Nah ini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.